dicatat betul-betul, biar sholat sampan itu nanti menjadi sholat yang khusyuk. Biar sholat Anda nanti betul-betul hati Anda tidak teringat kepada urusan dunia, tapi sholat Anda waktu sholat hanya teringat datang Gusti Allah. Dan barang siapa di antara kita sebagai hamba Allah ingin di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Tuhannya, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang nomor 1 dicatat dalam hati. Fal ya'mal amalan sholihan, berlakulah bagus, berlakulah perilaku yang bagus. Itulah namanya amalan sholihan. Kita jabar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nazira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza wa huwa Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, masyayikh, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, wabil khusus akhinal kiram, Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, Pak RW, Pak RT, dan juga tidak luput saudara-saudara saya yang tergabung di dalam Babin Kamtibmas atau Babinsa, pejabat sipil maupun ABRI, teman-teman hadrah cahaya, segenap Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur hati saya terhadap Allah, di mana kami dipertemukan saudara-saudara seiman saya di sini, walaupun saya nggak bisa bahasa Madura, mohon maaf. Saya asli Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, tetapi waktu di Ponpes dulu itu teman-teman saudara saya Madura banyak, tapi saya nggak pernah diajari bahasa Madura. Oleh sebab itu tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya tidak bisa bahasa Madura sehingga pakai bahasa Jawa gitu Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Materi kita dalam rangka memperingati Mauludin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, inginkah jenengan dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Halo. Inginkah panjenengan semua dijadikan Allah sebagai kekasihnya?
Alhamdulillah. Tolong dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 31. HP-nya yang punya paketan, ayo ngaji bareng. Ali Imran 31 sama dengan Al-Ahzab ayat 21. Dua ayat ini kita selesaikan malam hari ini. Akan tetapi mohon maaf dan mohon izin terhadap panitia, saya dikasih waktu berapa jam? Karena habis ini ada 1 jam. Nanti saya dikasih waktu berapa menit? 1 jam. Terserah. Tadi kulo manfaatkan 5 jam. Kalau dikasih 5 jam ini biasanya kiai cepet mati. Wis kula nderek panitia 1 jam, nggih. Terus tanya terhadap panitia, mengki dikasih session tanya jawab boten? Boten pun, alhamdulillah. Sebab biasanya saya ngaji itu Bapak Ibu, saya kasih waktu session tanya jawab. Oleh karena memang waktu kita sangat terbatas, mohon maaf. Jadi ini nanti penjabaran materi surat Ali Imran ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 21. Monggo. Jikalau jenengan kalih kula, kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dicintai oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Rasulullah. Ikuti Kanjeng Nabi. Di situ ada istifham. Ayat di situ ada istifham, ada syarat yang disembunyikan, yaitu mengikuti terhadap Kanjeng Rasul yang bagaimana? Mohon maaf. Ini istifhamnya di situ, ayat di situ. Dijawab di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Bukan Mbak Hasanah loh nggih. Wonten namine Mbak Hasanah. Ada ya? Kita harus menteladani apa yang baginda Rasul contohkan terhadap diri kita sebagai umat. Apa yang Rasulullah teladankan terhadap diri kita yang disebut uswatun hasanah, percontohan kang bagus. Ayatnya dilanjutkan, liman kana yarjullah. Hati panjenengan harus ada rasa rindu ingin berjumpa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum jenengan dicintai oleh Allah, Anda harus mencintai Allah. Jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, ikutilah Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Rindu akan muncul dengan sendirinya di dalam hati jenengan pada Allah seiring berjalannya jenengan itu tahu bagaimana cara jenengan kali kula yarju Allah, bertemu Allah. Bagaimana caranya untuk bertemu Allah? Ayatnya sampai buka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, yaitu ayat 110.
Di situ Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Bun, ingin dicatat, ini dicatat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini dicatat betul-betul biar sholat sampan itu nanti menjadi sholat yang khusyuk. Biar sholat Anda nanti betul-betul hati Anda tidak teringat kepada urusan dunia, tapi sholat Anda waktu sholat hanya teringat datang Gusti Allah. Dan barang siapa di antara kita sebagai hamba Allah ingin di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Tuhannya, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang nomor 1 dicatat dalam hati. Fal ya'mal amalan sholihan. Berlakulah bagus, berlakulah perilaku yang bagus. Itulah namanya amalan sholihan. Iki tak jabar nih, amal sing bagus itu amal yang bagaimana? Ini. Ada pandangan manusia, juga ada pandangan Allah. Pandangan manusia kita disebut akhlak istimaiyah, yaitu hablum minan nas. Ini diatur oleh Kanjeng Nabi di dalam hukum syariah. Ini 1. Amalan sholihan. Meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara jasmani. Sekarang secara rohani. Sebab kita manusia itu tidak cukup dikatakan sebagai manusia hanya jasmani, akan tetapi juga rohani. Kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kita tidak cukup membangun badan. Kita tidak cukup berakhlak istimaiyah hablum minan nas. Tapi ruhaniyah kita harus kita bangun dengan akhlak ilahiyah yang Rasulullah contohkan nanti. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk terhadap diri kita bagaimana cara untuk ruhaniyah jenengan kali kula. Ini estu amalan sholihan. Contoh. Jenengan apabila ada tetangga bisa beli mobil, hati jenengan mengucapkan alhamdulillah. Rasa syukur hati jenengan terhadap Allah. Walaupun kita belum dikasih Allah rezeki mobil, tapi tetangga kita sudah dikasih mobil. Mudah-mudahan nanti kalau kemantenan itu bisa kita lah penak nggih. Tapi nek Mojokerto beda, kadang-kadang iku tanggane iso beli mobil gitu ya. Jawabannya gini, utang dari mana? Gak perlu gitu itu kita. Itu bentuk hati sifat di dalam rohaniyah kita, ada sifat hasud. Lah ini. Kumohon Bapak Ibu khususnya, ayo kita bangun rohaniyah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ayo kita bangun. Caranya bagaimana? Fal ya'mal amalan sholihan. Kanjeng Nabi niku nggih nderekake contoh bagaimana cara jenengan kali kula supaya salatnya bisa khusyuk, lakune ati supaya bener, bersifat ingkang akhlak, berakhlak ilahiyah, supaya ati iku estu dekat, takarrub dan bertemu Gusti
Allah. Caranya bagaimana? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Cara jenengan kali kula dikatakan fal ya'mal amalan sholihan, ruhaniyah jenengan, hati jenengan ikuti surat Al-Ahzab ayat 41-42 dan atau surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Kurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang sudah beriman, ingatlah kau pada Allah dzikron, dengan sungguh-sungguh ingat, dengan sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud kalimat dzikron? Nyun sewu, bahasa Maduranya ingat itu apa? Ingat. Engak, ngaten nggih. Engak itu gini Bapak Ibu. Hati kita engak, ingat, sadar dalam hati itu ya. Bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari diri kita sebagai makhluk, gerakan apapun makhluk, itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur, sana timur ya, sampai jagat barat, semua makhluk sekecil dan sebesar apapun itu milik Allah dan bisanya bergerak, yang mengatur dan yang menggerakkan hanyalah Allah. Mana Allah yang dimaksud? Kata Kanjeng Nabi, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu Esa. Siapa yang hafal Pancasila? Pancasila. Pertama kan dibuka sila pertama, ketuhanan yang maha. Umur 60 ke atas perempuan tak kasih 100.000. Nanti aja, nanti. Umur 60 loh. 60 ke atas, ibu hafal, maju, langsung tak kasih 100.000. Lumayan, kena dibuat beli uyah nanti ya. Nanti aja, season yang terakhir aja sebelum kami turun. Pun, kita teruskan. Cara untuk bisa bertemu Anda kepada Allah ketika sholat, fal ya'mal amalan sholihan, hati jenengan harus berzikir, harus engak. Engak kalau kita yang berdiri, itu yang ada yang mendirikan. Kita rukuk, ada yang merukukkan. Iktidal, sujud, duduk, membaca rukun-rukun sahnya sholat, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu. Hati Anda harus merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda, sebab kita sebagai makhluk sesungguhnya sifatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita makhluk ini ora iso, tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada yang mendirikan. Kita rukuk nggak ada, kita bisa rukuk sendiri jikalau tidak dirukukkan Gusti Allah. Hati harus terus merasakan kehadiran Allah. Waktu sholat, jikalau jenengan mau berzikir seperti ini, dzikron kelawan dzikir, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya, aku yakin inilah cara untuk menanamkan munculnya rasa rindu bertemu Allah. Yang kedua,
Syarat untuk bertemu Allah miturut surat Al-Kahfi ayat 110. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah kau ketika sholat dalam hatimu teringat selain Allah. Bahasanya wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah. Jangan ada dalam hati kita ketika sholat, ibu-ibu ketika masak, ibu-ibu ketika nyuci baju, bapak ketika kerja, hati itu ada selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu ada selain Allah. Nah, untuk supaya tidak ada selain Allah, kembali lagi kepada Al-Ahzab 4142. Berzikir terus menerus. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Lakukanlah itu baik siang maupun malam. Abot napa mboten? Berat atau ringan? Berat Kak buat kita yang belum menjalankan. Tapi akan ringan bagi kita yang sudah terbiasa menjalan. Kita masak Bu, ulek-ulek. Kan enak hati buat zikir. Jenengan ngulek ini kalau tidak ada Allah yang menggerakkan, apa bisa ngulek sendiri? Gak bisa. Hati merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita yang menggerakkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Fattabi'uni, kembali kepada surat Ali Imran 31. Inilah cara untuk mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Kata Rasul, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, fattabi'uni, maka jawabnya di situ, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai panjenengan. Alhamdulillah. Berarti cinta kita diterima oleh Allah. Iku sebab kita telah melepaskan cintane hati kita pada selain Allah. Pertanyaannya sekarang yang perlu sampai bawa ketika nanti mau tidur. Apakah hati kita masih mencintai selain Allah? Jangan dijawab. Iku sampen angen-angen nanti mau tidur. Apakah hatiku masih mencintai selain Allah? Allah yang ku maksud wujuduhu amamaka. Wujude Allah iku ning ngarep jenengan, di depan Anda. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah kemanapun, di depan kita ada wajahnya Gusti. Depan kita. Tapi jangan kau lihat dengan mata ainul basyariyah dohir ini. Jangan. Lihatlah dengan ainul basyirah, mata hati jenengan. Ini. Bagaimana caranya untuk mata hatiku bisa melihat wujudnya Allah? Dibuka di dalam kitab Hikam. Sedikit tak jelas no sampai habis subuh enggak mari. Mohon maaf ya, ringkesi mawon nggih. Jasad kita dikasih Allah mata dohir untuk bersaksi pada sesama manusia, sesama makhluk. Ruhaniah kita dikasih Allah mata yang namanya ainul basirah, itu untuk bersaksi pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ nanti. Bon.
Jadi miturut Ali Imran tadi, mengikuti Kanjeng Nabi itu tidak cukup. Kita hanya bersinau, berngaji ilmu syariah saja, tetapi juga kita harus mengikuti Kanjeng Nabi ilmu tauhid, ilmu hakikat, supaya bisa sampai makrifat pada Allah. Niki kuncinya pun. Carane jenengan harus mendapatkan guru akhirat yang disebut mursyid. Mursyid itu adalah guru yang khusus mendidik jenengan ruhaniyah tentang dinut tauhid, dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah khusus ilmu yang membahas tentang hati, tentang tasawuf, tentang ilmu tauhid, Pak Bu. Yang endingnya, tujuannya adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi, untuk membuka mata hati kita yang buta terhadap Gusti Allah. Pun sampean pada si guru sing niku wau. Nggih. Tapi sampean prosesnya kan dididik guru-guru ngaji, dikenalkan huruf hijaiyah, membaca Quran bagaimana, ya dah? Hadisnya bagaimana, ilmu hadisnya, ilmu Qurannya bagaimana, ilmu fikihnya bagaimana, ilmu balaghah manteknya bagaimana, ilmu alatnya bagaimana, pondokkan anak-anak kita. Sebab zaman yang seperti ini Bapak Ibu, anak kalau sudah lulus SD atau tidak, enggak lekas sampean buang ke pondok, enggak jenengan pondok, kan khawatir dampak lingkungan niku luar biasa. Makanya jangan salahkan jikalau ada anak yang berani terhadap orang tua, dikarenakan ketika saat masa pendidikan ilmu syariah kita abaikan. Kula hanya mengharapkan, memberikan saran, putra Anda, anak-anak kita lulus ibtidak, lulus SD, langsung dibuang ke pondok pesan. Gus, danane ra enek Gus. Sampeyan jangan mamang khawatir kepada Allah. Percayakan pada Allah. Segala apapun, wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Aku yakin kalau hati jenengan sudah pasrah pada Allah, pasti Allah memberikan jalan demi perjalanan anak ini dalam rangka mengikuti, menteladani Kanjeng Nabi baik secara ilmu syariahnya ataupun ilmu hakikatnya. Wis kula dongakno jenengan iki diweni Gusti Allah dalani rezeki gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing penting ati sampean iki bertakwa dateng Gusti Allah. Wis takwa iku termasuk jenengan wau menteladani Kanjeng Nabi. Terus bagaimana kesalahan-kesalahan saya berbentuk bercinta pada selain Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Miturut surat Ali Imran, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan baik secara jasmani, lebih-lebih rohaniah kita yang telah mencintai selain Allah itu diampuni dening Gusti. Alhamdulillah. Kesimpulan. Pun kesimpulan. Jikalau kita sebagai makhluk hati ini ingin mencintai Allah dengan benar, dan Allah akan mencintai atau menjadikan panjenengan sebagai kekasihnya, yuhibbukumullah, yuhib, maka ikutilah, teladanilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara jasmani syariate, lebih-lebih rohani hakikate. Wis mugi-mugi sedikit ilmu
yang Allah berikan pada malam hari ini betul-betul bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Pun sebelum kami turun, jenengan ibu yang umur 60 ke atas, yang apal Pancasila, langsung maju. Ada enggak? Ibu lo ya. Kalau enggak ada, Bapak. Ini enggak ada unsur politik loh, enggak. Saya ingin tahu jenengan yang umur, yang kelahiran 60 atau 65, si apal apa enggak? Oh ada. Kan enggak apa-apa dah? Boleh. Ini umur berapa ini? 61. Oke, monggo. Dikasih mic. Mohon izin. Tepuk tangannya Budi. Oke, monggo Bu. Sampun. Allah ya Tuhan. Oke Bu, monggo Bu. Ya, Pancasila. Pancasila, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawaratan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun. Untuk yang kedua, session kedua, siapa yang bisa menjabarkan maksud sila pertama sampai sila kelima, saya kasih 300. Wis, ini segala umur. Lumayan. Nggak boleh lihat Google. Segala umur, laki atau perempuan. Ketuhanan yang Maha Esa maksudnya bagaimana? Dan seterusnya. Berarti cara pengamalannya, gitu. Ada? Gak boleh baca Google loh, langsung di luar kepala. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Bahasa Madurinya? Tak ada. Ada. Tore. Ta'al. Kesini. Alhamdulillah. Kasih jalan. Tuh. Monggo. Biasanya Bu Guru ini. Oh, nggih. Monggo. Tepuk tangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatin, perwakilan dari RW 6. Tepuk tangan RT 6. Monggo, Bu. Untuk Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa sendiri yaitu maksud dari sila pertama yaitu bagaimana kita mendekatkan diri terhadap sila ketuhanan, di mana contohnya misalkan melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, berdoa terus melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Untuk sila kedua, yaitu maksud dari sila kedua yaitu
bagaimana kita sesama manusia saling membantu antara sesama manusia. Misalkan contoh, jika ada salah satu dari masyarakat kita yang butuh bantuan, maka kita harus saling dibantu seperti itu. Terus untuk sila ketiga, maksud dari sila ketiga di sini yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya, kita harus selalu melaksanakan atau meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya, kita sebagai pelajar khususnya, bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan baik dan sesuai dengan kecintaan kita terhadap tanah air. Terus sila keempat yaitu kemusyawaratan. Di situ maksudnya adalah kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat dituntut untuk selalu bermusyawarah, khususnya untuk melaksanakan misalkan ada rapat atau musyawarah dalam hal sesuatu itu untuk melaksanakan atau menghasilkan sesuatu yang digunakan untuk kesepakatan bersama. Terus yang kelima terakhir, untuk yang kelima ini maksudnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dituntut untuk selalu bersikap adil terhadap sesama manusia, baik dalam masyarakat atau di usia yang dari kecil atau yang dewasa sampai orang tua. Bagaimana kita harus dituntut untuk bersikap adil seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita jadilah manusia yang kafah. Boleh berikan tepuk tangan. Jadilah kita manusia yang sempurna. Jadilah kita sebagai manusia yang mengikuti aturan hukum syariah dan juga mengikuti hukum hakikat. Itu aja Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Nanti ada acara kembali, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah nanti betul-betul ilmu itu akan jadi ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.